Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan video tutorial kami dengan studi kasus tentang penjualan rumah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anchania Tuku, NIM 22120145. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Serakoli, NIM 22120108. Perkenalkan, nama saya Mamili Sutersya Parwaya dengan NIM 22120014. Perkenalkan, nama saya Yuli Tirmut dengan NIM 22120192. Demikian perkenalan singkat dari kami, dan berikut adalah video tutorial kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan video tutorial kami dengan studi kasus tentang penjualan rumah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anchania Tuku, NIM 22120145. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Serakoli, NIM 22120108. Perkenalkan, nama saya Mamili Sutersya Parwaya dengan NIM 22120014. Perkenalkan, nama saya Yuli Tirmut dengan NIM 22120192. Demikian perkenalan singkat dari kami, dan berikut adalah video tutorial. Jadi fitur ini akan sangat membantu kalau data ini udah banyak banget nih, misalkan udah nyampe ratusan gitu. Kita kalau mau nyari nama orang kan tinggal kita ketik aja di sini terus cari, nanti kan akan muncul gitu ya, daripada harus kita cari satu-satu scroll ke bawah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Tersembunyi. Jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi berbasis GUI dan database, yaitu kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ada bagian login, masuk, kemudian ada login, kemudian ada data penjualan atau form untuk memasukkan data penjualan ke dalam database. Nah, jadi di video kali ini kita akan mengupdate atau memberikan sebuah pembaruan, yaitu kita akan membuat, yaitu kita berikan sebuah option pencarian di mana nanti di sini akan ada text field untuk mengisi apa yang akan kita cari dari dalam table. Karena seiring berjalannya waktu, mungkin saja si pengguna aplikasi ini akan mempunyai banyak data di dalam table ini nih. Nah, jadi kan lebih baik kalau kita berikan sebuah fitur pencarian agar suatu saat kalau si pengguna aplikasi ini ingin mencari data dari penjualannya, cukup melakukan pencarian di sebuah text field gitu ya. Oke, sebelum memulai tutorialnya, buat kalian yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan dulu. Dan kalau sudah cuci tangan, silahkan kalian subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas seputar dunia digital dan teknologi yang tentunya akan membuat kalian semakin terinspiratif dan produktif. Oke, langsung saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan koneksinya terhubung dengan database ya. Jadi di sini kita buka service, atau kalian bisa gunakan Windows, kemudian kita cari yang namanya service di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita di bagian MySQL Server ini kita klik kanan, kemudian kita start. Nah, kita buka coba. Nah, kalau sudah ada daftar database di dalamnya, berarti koneksinya sudah berhasil ya. Sekarang coba kita running dulu. Kita tes koneksinya. Jadi di running ini kita akan tes koneksinya. Oke, berhasil di sini. Oke, koneksinya sudah berhasil. Kita tutup dulu. Nah, jadi di sini kita akan buatkan sebuah text field atau sebuah kolom pencarian ya. Kita kecilkan dulu si table ini agar bisa kita tambahkan kolom pencarian di sini. Kita
tambahkan sebuah JLabel. Tulisannya adalah cari data misalkan ya. Kita panjangin lagi. Kita geser aja kali ya semuanya ini. Tandain. Cara memilihnya adalah dengan tekan CTRL plus mouse klik ya. Jadi gini, kita pilih semuanya, kemudian kita geser ke bawah. Nah, mungkin segini aja cukup. Kemudian kita buatkan JLabel. Sini, nah di sini nama pemesan. Kita tuliskan nama pemesan, dan di sini kita tuliskan area. Jadi nantinya kita bisa melakukan pencarian berdasarkan nama pemesan dan berdasarkan area. Kita setting ke panjangnya 130. Oke, dua-duanya sama 130. Kita berikan sebuah text field. Panjangnya 130 juga. Edit text, hapus, kemudian kita copy, Ctrl C, Ctrl V, dan yang satunya kita geser di bawahnya. Kemudian kita tambahkan sebuah tombol cari, kemudian kita tambahkan satu tombol lagi. Nah, di sini adalah hapus. Jadi si tombol cari ini kita lebarkan dulu ke berapa ya? 90. Bawahnya juga 90. Kita ubah si variabel cari ini jadi search button misalkan ya. Kemudian tombol hapus ini jadi delete button. Nah, fungsi dari si tombol cari ini adalah untuk mendapatkan nilai dari si kedua text field ini ya. Jadi kita langsung saja buatkan action perform dari si tombol cari ini. Klik kanan event action perform. Nah, mana nih tombolnya? Ini dia tombolnya nih. Jadi di sini nantinya akan ada sebuah percabangan di mana kalau kita melakukan pencarian, misalkan kita mau cari data berdasarkan nama pemesan, tapi areanya kita nggak tahu, itu bisa kita lakukan gitu. Jadi intinya adalah kalau salah satunya kita isi, maka bisa kita lakukan pencarian. Atau dua-duanya kita isi, kita juga bisa melakukan pencarian lebih spesifik gitu ya. Kita berikan nama variabel dari si text field ini ya. Change variable name, misalkan order name txt, dan ini bawahnya adalah area txt gitu aja ya. Kembali ke source code, kita buatkan percabangan di sini. If kalau dua-duanya kosong, kita akan membuat sebuah pesan error gitu dulu ya. Jadi kalau si text field ini kosong, kita buatkan sebuah pesan error supaya si pengguna ini nggak bisa melakukan tombol pencarian gitu, nggak bisa aktifin tombol pencarian. Jadi kita ambil nilainya if order name txt.get text is empty. Nah, jadi kalau si order name txt-nya kosong dan area txt-nya juga kosong, kita berikan sebuah pesan error J option pen ya. Kita
Untuk cara lebih cepatnya kita tulis saja COP gini, terus kita tekan CTRL spasi, nanti akan muncul kayak gini nih. Kemudian kita tekan enter. Nah, otomatis memberikan nama secara lengkap di sini ya. Kemudian di sini juga akan muncul import gitu. Titik so kontrol spasi, nanti akan muncul rekomendasi apa pengetikannya. Kemudian kita enter aja langsung. Di sini kita biarkan, kemudian kita tekan tab dan kita berikan pesan, masukkan data yang ingin dicari, gitu aja ya. Kemudian koma. Di sini ya kita berikan judul dari si pesannya, misalkan konfirmasi atau kita berikan tulisan error gitu aja, error. Kemudian koma, spasi, kita berikan C option pen, titik. Nah, tipe dari si pesannya ini apa nih? Misalkan kita akan buatkan sebagai error message nih. Kita pilih error message. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu. Kita kebawahkan. Nah, ini juga kita kebawahkan nih biar lebih rapi. Nah, jadi kalau si order name txt dan area txt-nya kosong, kita akan memunculkan sebuah pesan yang isinya adalah masukkan data yang ingin dicari, dan pesannya adalah pesan error seperti ini ya. Kemudian nih kita buatkan kondisi kalau misalkan kalau kita mau nyari berdasarkan area berarti otomatis dari nama pemesan ini teksnya kosong dong ya. Jadi kita buat percabangan order name txt get text is empty. Jadi kalau order name txt nya kosong, nah nanti kita akan tuliskan kode untuk mencari area. Di sini ya, kita akan tuliskan sebuah kode untuk mencari area. Dan kalau si area txt-nya kosong, maka di sini adalah kita tuliskan kode untuk mencari nama ya. Atau gini, mencari berdasarkan area, dan ini mencari berdasarkan nama. Nah, kalau dua-duanya terisi nih. Jadi opsi selanjutnya adalah kalau dua-duanya terisi. Kalau dua-duanya ada ada berisi sebuah teks gitu ya. Jadi kalau si dua text field ini ada isinya, di sini kita tuliskan kode untuk mencari berdasarkan nama dan area gitu. Kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita ke method showTable ini nih. Kita ubah string SQL ini, kita pindahkan nih, Ctrl X, rapikan, kita pindahkan jadikan sebuah variabel global. Di sini ya, variabel global, paste di sini. Kemudian kita balik lagi ke method showTable. Nah, di sini kita berikan parameter string SQL. Setelah kita berikan string SQL, pasti di atas akan terjadi error nih. Nah, di sini ini terjadi error. Kenapa? Karena dalamnya nggak ada parameter. Jadi yang harus kita lakukan adalah memberikan
sebuah parameter, yaitu string dari ini nih, SQL. Tulis saja di sini SQL. Nah, terus balik lagi ke metode nih. Jadi di sini setiap kita menunjukkan sebuah table, itu kita belum menghapus table dari sebelumnya nih. Jadi biar sekali kita tunjukkan, kalau kita mau tunjukkan lagi, kita hapus table sebelumnya dan memberikan sebuah data baru gitu ya. Jadi kita berikan dari table model nih, kita get data vector, kemudian remove all element, gini ya. Jadi setiap kita menjalankan sebuah metode show table ini, show table ini akan menghapus data sebelumnya dan membuatkan data baru berupa ini nih, gitu. Sekarang kita balik lagi ke tombol atau button search ini ya. Kita berikan kodenya. Jadi kode untuk order name txt atau kita mau cari berdasarkan area, kita tinggal memanggil si method show table. Cuma untuk parameternya nih di sini kita bukan menggunakan SQL, tapi kita gunakan sebuah string dari penulisan SQL, dari penulisan bahasa SQL gitu ya. Kita tulis saja di sini select bintang from. Kita lihat nih database kita isinya apa. Oke, kita gunakan database penjualan ya, sesuai dengan video kemarin. Klik kanan, kemudian connect, gunakan user root dan nggak ada password. Oke, sampai muncul seperti ini ya, ada penjualan, table gitu. Nah, jadi di sini kita mengambil dari table rumah nih. Ini nama tabelnya. Jadi di sini ditulis select from rumah. Nah, hurufnya harus sama ya dengan si table ini. Select from rumah, kemudian berikan, kita ketik where, kita ambil sini nih kolom area like kutip 1 persen ya, ini logo atau simbol persen ya, persen. Kemudian di sini kita plus area txt dot get text, area txt dot get text. Kita ke bawahkan dulu biar rapi. Mana sih? Nah, kita ke bawahkan dulu. Kemudian nih di samping sini, di setelah area .get text, kita tambah kutip 2, kemudian persen, kutip 1, kutip 2 lagi, gini ya. Kemudian kita copy saja, kita masukkan, kita paste di percabangan berikutnya ya. Di percabangan area txt-nya kosong. Nah, di sini di variabel sini nih kita ubah jadi order name txt.getText, gini ya. Jadi kalau si nama pemesannya kosong, yang kita ambil adalah area txt, dan kalau area txt-nya kosong,
yang kita ambil adalah order name txt. Nah, berikutnya di bagian else ini kita akan mengambil parameter dari kedua nilai ini ya, dari si order name dan area txt. Jadi caranya gini, show table. Nah, parameternya adalah select bintang from rumah where name like kutip 1% kemudian plus order name txt.getText plus kutip 2% kutip 1 kemudian and area like kutip 1% kutip 2 kemudian plus area txt nggak kelihatan nih, area txt.getText. Ntar kita ke bawahkan dulu ya dari sini. Gimana? Dari sini kita ke bawahkan. Kemudian di sini kita bawahkan lagi biar kelihatan. Area txt.getText plus kutip 2% kutip 1 kutip 2 lagi. Gini ya, jadi di bagian else ini parameternya adalah select bintang from rumah where name like kutip 1% kutip 2 plus order name.getText plus kutip 2% kutip 1 and area like kutip 1% kutip 2 plus area.getText plus kutip 2% kutip 1 kutip 2 gini ya. Oh ya, di bagian ini juga ada yang harus kita perbaiki nih. Yang benar adalah select bintang from rumah where name. Nih ya, name. Jadi kalau kita mau ngambil nilai berdasarkan nama, maka di sini yang kita tulis adalah ini nih, nama dari kolom yang kita buat di database. Sama di sini juga kita ambil nama berdasarkan name di sini dan area berdasarkan area di sini ya, di dalam database kita. Nah, sekarang coba kita running. Login berhasil, tampilkan data, koneksi berhasil. Nah, di sini sudah muncul. Jadi misalkan kita mau nyari yang namanya suruh cari, koneksi berhasil. Nah, yang keluar adalah si suruh ini ya. Kalau kita mau mencari berdasarkan area, misalkan kita mau nyari flamboyan, kita cari, koneksi berhasil. Nah, di sini yang muncul adalah area-area dari si flamboyan ya. Seperti nama pemesannya ada Soleran dan si ganteng nih. Kalau kita mau nyari berdasarkan dua nama ini, misalkan namanya Suro dan areanya adalah Melati, kita cari. Nah, berhasil nih, ada si Melati. Nah, gitu ya. Atau kita mau cari dengan satu huruf saja nih, misalkan huruf M gini doang, kita cari. Nah, yang ada huruf M-nya akan muncul di sini nih.
kalau kita cari huruf A-nya doang, nah yang muncul nama-nama yang mengandung huruf A nih, kayak Soleram masih ada huruf A-nya, Naruto ada huruf A-nya, Wakau ada huruf A-nya, ya kan. Si Ganteng juga ada huruf A-nya. Atau kalau kita mau pencarian berdasarkan huruf S nih, nanti yang muncul nama-nama yang mengandung huruf S gitu. Sama juga di sini, kalau misalkan kita M gini doang, kita cari, nah yang muncul area yang mengandung huruf M gitu ya. Nah sekarang gimana nih kalau kita mau nampilin lagi semuanya? Kita akan buatkan di bagian tombol hapus saja ya, biar jadi kalau kita tekan hapus, nanti di sini mengembalikan nilai agar semua nama pemesan di sini tampil. Kita close dulu. Close. Bagian desain. Nah, tombol hapus ini kita berikan event. Mana nih tombol hapus? Oke, ini. Jadi kita kosongkan dulu si ordinary txt-nya. Set text kosong dan area txt-nya set text kosong juga, dan kita buatkan si show table-nya punya parameter SQL di sini ya. Seperti ini, kita simpan. Dan kemudian kita perlu tambahkan juga di bagian ini, setelah error message kita buat si tabelnya munculin semua data lagi gitu ya. Table string SQL gini ya. Oke, coba kita running lagi. Login, admin, login, tampil data, koneksi berhasil. Kemudian di sini, nah di sini kan tampil semuanya nih yang ada di database. Terus misalkan kita mau cari si gitu doang, cari, keluar nih si Ganteng. Untuk mengembalikan lagi ke semuanya, kita langsung aja klik hapus nih, hapus. Nah, keluar lagi semuanya ya. Terus kalau misalkan dua-duanya kosong nih, kita ubah dulu sebentar. Misalkan kita mau nyari yang berdasarkan huruf W. Oke, ketemu si Wakau doang nih. Nah, sekarang kalau kita misalkan di sini dua-duanya kosong, kita tekan cari. Nah, akan muncul sebuah pesan error. Masukkan data yang ingin Anda cari. Oke. Koneksi berhasil. Nah, akan muncul lagi semua data ya. Gitu ya teman-teman, keren banget kan aplikasinya. Kalian juga pasti bisa bikin ya. Jadi fitur ini akan sangat membantu kalau data ini udah banyak banget nih, misalkan udah nyampe ratusan gitu. Kita kalau mau nyari nama orang kan tinggal kita ketik aja di sini terus cari, nanti kan akan muncul gitu ya, daripada harus kita cari satu-satu scroll ke bawah gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, dari si aplikasi penjualan rumah berdasarkan database ya. Kita gunakan database MySQL dan toolsnya NetBeans. Oke, buat teman-teman yang terjadi error atau kendala, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kalau teman-teman punya cara yang lebih baik dan lebih cepat, kalian juga boleh tuliskan di kolom komentar ya, agar channel ini semakin berkembang dan memberikan inspirasi ke banyak orang ya. Terima kasih, sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.